pengen ceritain juga ke teman-teman media. Pertama mungkin ke Prilly Ratu Konsina di sini. Tadi Pak Paros bilang gak cukup satu Prilly, kita kasih dua ya. Kita kasih dua Prilly. Nah Pril, gimana pada saat proyek ini ada dan harus memerankan Ratna dan Marlina gitu, silakan. Masalahnya aku itu kan baperan sama skenario ya. Ya. Jadi di saat aku meranin Marlina, aku sebelah Ratna. Di saat meranin Ratna, sebelah Marlina. Nah. Bayangin gimana caranya saat Marlina dan Ratna satu frame, coba. Kayak setiap Ratna dialog, padahal aku sendiri yang dialog. Apaan sih Ratna nih? Gitu kan. Pas Marlina kayak, udah dong Marlina, jangan insecure gitu ya kan. Jadi kayak susah buat aku tuh, gimana caranya pas Ratna aku bener-bener ya ada di kakinya Ratna gitu, nggak kepikiran sama perasaannya Marlina gitu. Nah pas di Marlina aku juga nggak kepikiran sama Ratna, karena pas di Marlina aku juga kadang kayak, Pak, tapi kasihan loh Pak Ratna, protes ke Pak Monty. Terus kata Pak Monty, bukan gue yang nulis. Lu kenapa jadi kebaperan gini sih gitu kan? Jadi tuh itu susah di situnya sih. Tapi akhirnya gara-gara main film ini aku jadi ngerti posisi menjadi masa lalu dan posisi menjadi masa depan. Gitu. Jadi kalau terjadi di dunia nyata kita mungkin sebel sama masa lalu, tapi ternyata masa lalu juga punya perspektifnya sendiri gitu. Masa depan mungkin insecure sama masa lalu, atau yang sekarang lagi ngetren. Kebetulan banget loh film ini mau tayang ada tren di TikTok. Kemarin pas 17-an, ngapain ikut lomba? Kan lu udah pasti kalah sama masa lalunya. Ada tren itu gitu tiba-tiba. Terus di TikTok tiba-tiba kayak, percumalah jadi yang terbaik, masa lalu selalu menjadi pemenang. Jadi Gen Z ini kalau nonton Puspa Indah akan bisa relate sama masalah yang sekarang kita hadapi gitu. Dimana kadang kita selalu menganggap kalau cowok itu jatuh cinta sekali, sisanya melanjutkan hidup kan. Padahal cinta itu akan terus tumbuh, nggak mungkin cuma jatuh cinta sekali. Nah di film ini banyak pelajaran soal masa depan, masa lalu. Gimana kita kalau sama orang yang kita cinta banget, tapi ngebuat kita jadi orang lain. Pas sama orang baru, kita malah jadi diri sendiri. Jadi gimana caranya kita mencintai orang, tapi juga tidak kehilangan diri sendiri. Prilly Ratu Konsina, tepuk tangan dong. Ini saat rame tuh, quotes itu rame kan, buat apa ikut lomba? Kamu akan kalah sama masa lalu. Cewek rumpi. Prilly, tapi nggak cuma kamu sebagai Marlina dan Ratna, tapi juga di sini dari 8 lagu original soundtracknya Prilly menyanyikan 3 lagu, tepuk tangan dong. Ini gimana Prilly, tantangannya jadi double lagi nih dari Pak Paros dan Pak Monty. Iya pastinya, terus ada juga yang ceritanya duet sama Gali, perform sendiri gitu. Tapi sebenarnya lebih susah ngedance sih saya. Karena saya ngedance TikTok aja nggak bagus. Nah tiba-tiba ini harus ngedance di film gitu, film yang besar gitu, itu mau nangis ya rasanya ya. Kayak aduh gimana ini kalau misalnya sampai dance-nya kaku gitu. Ya aku punya problem yang sama kayak saya. Susah banget gerakannya, padahal kok kalau Nala yang ngedance gampang ya. Pas aku yang ngedance kok jadi aneh gitu. Jadi itu benar-benar aku harus pede banget. Dan waktu itu juga dikasih waktu juga ya, kita sama Pak Monty buat latihan gitu ya, sampai kayak, Pak saya nyerah aja Pak, saya nggak bisa joget kayak gini gitu, ngedance kayak gini takutnya jelek. Tapi ya karena arahan Pak Monty dan semangat yang dia kasih, jadi saya harus bisa gitu kan. Balik lagi itu tantangan juga gitu. Terus apalagi Marlina di sini ditaksir sama Gali juga salah satunya karena suaranya. Jadi gimana caranya aku tuh bisa pede nyanyi, ceritanya bisa mempesona gitu, itu juga susah ya, karena aku agak nggak pedean kalau nyanyi gitu. Jadi ya sudah, kita ini Marlina tuh orang yang percaya diri, dia disukai sama banyak orang. Mari kita bisa masuk ke karakter Marlina gitu. Itu dia Prilly Ratu Konsina. Siap, boleh tepuk tangan dulu nggak apa-apa, jangan malu-malu. Tapi tadi satu aja ke Prilly, terakhir pertanyaan Pak Paros. Prilly ini kalau di sini sebagai Ratna atau sebagai Marlina? Memilih siapa Prilly? Karena aku tidak setuju dengan kata-kata masa lalu ada pemenangnya. Karena kalau dia pemenangnya, dia nggak mungkin stay di masa lalu. Jadi aku sebagai masa depan, Marlina. Oke, clear ya ngomongnya. Baik, kita ke Yesaya, Abraham. Yesaya, proses pendewasaan karakter Gali di sini kan berasa banget tadi yang seperti Mas Ali bilang gitu. Kamu gimana tuh saat menjalani proses di Puspa Indah Taman Hati dengan tantangan yang diberikan sutradara, proses pendewasaan karakter, gimana untuk seorang Yesaya? Silakan.
Jelas sangat sulit. Terima kasih buat pertanyaannya. Sebenarnya dari Gita Cinta ke Puspa itu kan Gita Cinta nggak ada joget-jogetnya ya Pak ya? Nggak ada sama sekali. Yeah. Nah terus tadi udah disampaikan sama Pak Monty, memang itu bener adanya. Gue tuh sampai butuh beberapa jam untuk masuk ke zone yang kayak oke, gue bisa nih nari gitu. Yeah. Karena gue kaget banget pas jadi di scene itu adalah scene Gali itu personalitinya tuh agak berubah. Jadi dari dia yang biasa menyampaikan lagu-lagu yang deep, yang slow itu tuh berubah karena keadaan lah, karena keadaan pasar itu sukanya yang seperti itu. Nah di situ tiba-tiba Pak Muti bilang, yes, nanti lo nari ya. Asli itu rasanya kayak lutut gue mau copot. Gue kayak mau nyerah kan. Tapi kayak tidak mungkin. Udah di tengah nih gitu ya. Iya. Ya akhirnya waktu itu fun fact dibantuin sama Gurfir, itu asrada kita, karena dia juga doyan joget ya. Dia memang suka joget juga kali Pak ya Gurfir. Oh, gemar ya? Gemar joget. Jadi dia kasih referensi gitu, kayak dibilang yes, lu coba ya bro, lu ikutin gayanya yang ini. Terus akhirnya yaudah dicoba-coba ya akhirnya ya nggak tahu sih, buat saya sih juga masih nggak nyaman ya, pas ngelakuin tuh masih nggak nyaman banget ya, tapi akhirnya tidak disuruh take lagi, jadi saya menganggapnya oke. Tapi coba kita tanya, kan baru selesai nonton, gimana teman-teman media ya? Saya jogetnya Aji enak ya. Tuh Aji Pak Aji. Iya. Cerupi. Coba dong tipis-tipis. Ya, boleh sampai rata-rata media. Cewek Rupi. Kasih tipis-tipis ya sedikit ya saya. Bahu gue langsung mau copot kan. Udah lah, nggak usah lah ya. Nanti malam ya di jalan. Nanti malam. Ya saya tapi kalau sebagai proses pendewasaan karakter Gali di sini sepakat untuk sarannya saya, Gali itu harusnya memilih masa depan, bukan masa lalu atau gimana? Oh jelas, jelas, karena kalau menurut gue sendiri, kalau disuruh pilih karakternya Ratna dan Marlina untuk berhubungan ya, apalagi kalau misalkan hubungan yang cukup serius, gue sih pasti memilihnya model Marlina. Karena kalau Ratna itu kan modelnya yang kayak misalkan dia dibilang sama bokapnya nggak boleh dia anak yang miskin apa bla bla bla, mobilnya nggak punya apa. Kalau Marlina tuh bisa ngomong gitu, enggak, aku punya pilihan ini, aku maunya yang ini gitu. Dan gue pun jadi bisa kerjasama dong sama pasangan gue. Jadinya ya pastinya untuk menjalankan hubungan lebih positif sih, model-model yang Marlina gitu. Oh, oke, siap. Tepuk tangan untuk saya Abraham dong. Thank you saya. Nanti kita ngobrol lagi dengan pertanyaan teman-teman media. Kita ke Mas Lukman Sardi di sini. Mas Lukman, tepuk tangan buat Mas Lukman Sardi dong. Ini ke depan deh, barisan depan dulu. Sebagai dosen yang melukis indah wajahnya Marlina. Gimana? Monty itu sebenarnya bisa lebih gampang untuk masalah dance kalau dia milih gue jadi Gali. Masanya pas, lo salah kan? Gitu. Gue takut minta izinnya ke Lia. Kalau itu masalah permit mah gampang. Silakan Mas Lukman untuk peran dosen ini gimana Mas Lukman? Dosen, yes of course. Ya pertama kali sih, pertama begitu dibilang mau ada film Puspa Indah di Taman Nanti ya, satu, menarik banget ini film dibuat lagi gitu ya. Terus ada semacam sesuatu yang kebahagiaan gitu bahwa emang film Indonesia yang dulu-dulu tuh harusnya juga banyak di remake karena banyak yang bagus-bagus. Terus gue pernah nonton. Tapi ada juga kesedihan karena ternyata membuktikan kalau gue udah tua. Ya kan dulu Puspa Indah. Tapi ya menarik sih karakter dosen, terus dosen yang mungkin di awalnya dilihat seperti di kisah yang sebelumnya juga kayaknya nih dosen pedofil banget gitu ya. Kalau dosen ke mahasiswa enggak lah, masih aman. Cari daun muda maksudnya. Walaupun dalam kehidupan sebenarnya juga gue gitu. Beda umur jauh sama istri gue, Monty tau banget itu.
Ya ini jadi tadi gue bilang bahwa sebuah film yang sangat menarik menggabungkan antara tadi kita bilang udah lama kita nggak punya film yang juga ada sisi musiknya, kita bisa nyanyi bareng-bareng, sebuah drama yang benar kata Papa Arwes sangat relate. Tadi Prilly juga gue baru tahu tuh yang ada urusan TikTok itu, ntar gue lihat. Tentunya gue juga lebih milih masa depan daripada masa lalu. Oh, oke. Karena masa lalu ya udahlah ya masa lalu ya. Iya. Move on. Itu sih nggak bisa ngomong panjang lebar, Iya. tapi selamat buat semuanya. Thank you Monty, thank you Bapak Arwes. Kalian udah kes semua yang luar biasa. Senang bisa berada di antara kalian semua. Tapi gue selalu happy maksudnya sama Prilly. Yes. Karena gue bisa bully dia. Gitu intinya gitu. Intinya Selalu gue bully dan dia terima aja gitu. Itu sih ya, menandakan kedekatan kita kan. Iya, Ya, of course. Itu aja sih, thank you ya. Mas Lukman Sandi, tepuk tangan buat Mas Lukman Sandi dong.